Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sandia Ayu Marasita dari Prodi Farmasi Universitas PGRI Madiun. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cikungunya. Pertama, latar belakang. Cikungunya adalah penyakit mirip dengan demam dengue yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes africanus. Untuk pertama kalinya, virus cikungunya berhasil diidentifikasi di Afrika Timur pada tahun 1952. Dalam bahasa Swahili, istilah cikungunya berarti kejang urat berubah bentuk atau bungkuk. Istilah lain dari penyakit ini adalah dengue atau dengia atau abu rokap dan demam 3 hari. Istilah dengue pertama kali digunakan di Kuba pada tahun 1928 karena kemiripannya cikungunya dengan DBD atau demam berdarah. Cikungunya terbesar di daerah tropis dan subtropis yang berpenduduk padat seperti Afrika, India, dan Asia Tenggara. Di Afrika, virus ini dilaporkan menyerang di Zimbabwe, Kongo, Angola, Kenya, dan Vietnam, Sri Lanka, dan India pada tahun 1964. Pada tahun 1973, cikungunya dilaporkan menyerang di Filipina dan Indonesia. Demam cikungunya biasanya tidak berakibat fatal. Akan tetapi, dalam kurun waktu 2005-2006 itu telah terjadi 200 kematian yang dihubungkan dengan demam cikungunya di Pulau Reunion dan KLB yang tersebar luas di India, terutama Tamil dan Kerala. Indonesia, kejadian penyakit cikungunya dilaporkan pertama kali di Samarinda pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1980 terjadi di Kuala Tungkal dan Jambi. Di tahun 1983, kasus menyebar di Martapura, Ternate, dan Yogyakarta. Di Yogyakarta, persentase attack rate mencapai 70-90%. Laporan KLB di cikungunya di Indonesia yang dikonfirmasi secara laboratorium adalah KLB tahun 1982 sampai 1985 dan KLB pada tahun 2001 sampai 2002. Setelah 20 tahun tenang tanpa insiden, cikungunya tampak meledak lagi. Jumlah kasus cikungunya yang terjadi sepanjang tahun 2001 hingga 2003 mencapai 3.918 kasus tanpa kematian. Pada tahun 2008, terjadi kejadian KLB cikungunya di Jawa Tengah yang ditemukan di 90 desa atau kelurahan dengan angka serangan kasus attack rate mencapai 1,46%. dan angka kematian kasus 0,18%. Angka kejadian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2007. Ditemukan kasus KLB cikungunya di 85 desa atau kelurahan dengan angka serangan attack rate 0,86% dan angka kematian kasus 0%. Selain itu, terjadi 17 kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi endemis cikungunya, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kudus, Pekalongan, Kota Pekalongan, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Kebumen, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. Patogenesis. Infeksi cikungunya merupakan penyakit infeksi yang melumpuhkan penderita ditandai dengan gejala demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot dan sendi.
dilaporkan bahwa attack rate pada populasi yang rentan berkisar antara 40-85%. Dan rasio simptomatik terhadap asimptomatik adalah 1,2 dibanding 1. Masa inkubasi penyakit antara 2-12 hari, tetapi umumnya 3-7 hari setelah masa inkubasi suhu badan mendadak meningkat dari 390-400 Celcius, diikuti gejala menggigil yang intermiten. Fase akut ini berlangsung 2-3 hari, selanjutnya demam menghilang untuk 1-2 hari. Dan kemudian timbul lagi sehingga memberi kurva demam dengan gambaran seperti pelana atau saddleback fever. Demam pada chikungunya secara tipikal berlangsung beberapa hari, tetapi pada beberapa kasus rasa lemah atau fatigue yang menyertai penyakit ini dapat berlangsung lama seperti pada dengue, onyong-nyong, West Nile atau infeksi arbovirus lain. Selain demam, gejala klasik chikungunya adalah myalgia atau arthralgia dan rash. Arthralgia yang terjadi sifatnya poliartikular, berpindah atau migratory, dan terutama mengenai sendi-sendi kecil dan tangan, pergelangan kaki, dan kaki. Sedangkan sendi-sendi besar sedikit saja dikenai. Pembengkakan sendi terjadi sebagai akibat pengumpulan cairan. Myalgia umum dan nyeri otot bagian belakang dan bahu adalah gejala yang biasa dijumpai. Anak-anak jarang sekali mengalami nyeri sendi. Penderita dengan manifestasi artikuler ringan biasanya bebas dan gejala nyeri sendi setelah beberapa minggu. Tetapi mereka yang gejala-gejala artikulernya berat memerlukan waktu beberapa bulan untuk sembuh secara menyeluruh. Manifestasi kulit adalah tipikal untuk penyakit ini dan pada banyak penderita berupa kemerahan atau flush di daerah muka dan badan. Suatu kelainan berupa ruam atau ras makulopapuler mengikuti gejala flushing tersebut. Ruam makulopapuler terutama terdapat pada badan dan lengan, tetapi telapak tangan dan kaki dapat juga dikenai. Rasa gatal dan iritasi dapat menyertai erupsi ini. Pada saat berlangsungnya keadaan akut dari penyakit, kebanyakan penderita mengeluh sakit kepala, fotofobia, dan nyeri retroorbital dapat dijumpai pada bayi dan anak-anak. Flushing yang jelas dan adanya ruam makulopapuler secara dini atau urtikaria adalah petunjuk yang bermanfaat. Namun, gejala-gejala yang ditampilkan oleh chikungunya seringkali secara klinis tidak dapat dibedakan dari demam dengue. Isolasi yang simultan dari kedua virus tersebut dari sera penderita pernah dilaporkan sebelumnya dan merupakan petunjuk adanya infeksi gabungan atau dual infection. Oleh karena itu, sangat penting untuk membedakan infeksi virus chikungunya dari demam dengue. Secara umum, manifestasi peredaran darah tidak dijumpai pada infeksi virus chikungunya. Pada infeksi yang tanpa komplikasi, gejala akut akan menghilang dalam waktu sekitar 10 hari dan mayoritas penderita akan sembuh secara total, tetapi ada laporan mengenai beberapa kasus yang masih menderita nyeri sendi selama beberapa tahun setelah sembuh. Komplikasi yang serius sangat jarang dan kasus-kasus yang fatal belum pernah secara konklusif ditemukan. Pencegahan. Menurut beberapa sumber yang saya cari atau saya ketahui, sebenarnya belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah demam dengue-nya. Langkah efektif tidak lain sekarang adalah dengan melindungi diri dari jenis nyamuk Aedes seperti Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Jenis nyamuk ini muncul pada pagi hingga sore hari dan menyukai air bersih yang tergenang seperti bak mandi atau pot bunga. Pencegahan terhadap nyamuk ini tentunya bisa kita lakukan dengan beberapa cara,
seperti pertama, menyemprotkan nyamuk dengan fogging secara teratur. Yang kedua, pembasmian jentik dengan pemberian ABT secara berkala. Yang ketiga, rajin memakai lotion anti nyamuk dan menggunakan pakaian tertutup apabila berada di tempat yang kontak dengan nyamuk. Pengobatan. Meskipun tidak lazim dilakukan, chikungunya pada dasarnya sama dengan virus pada umumnya yang dapat sembuh sendiri sehingga tidak ada pengobatan khusus terhadap penyakit ini. Penderita biasanya hanya perlu istirahat cukup, lalu diberikan diet dan cairan yang cukup, serta terapi sesuai dengan gejala yang dideritanya. Sekian video presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.